Dimulai dari Rabu Abu. Hari ini, dahi kita ditandai abu, sebuah tanda kejujuran radikal bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa pertobatan bukan soal pameran rohani di tikungan jalan, melainkan perjalanan masuk ke kamar batin yang tersembunyi, tempat Allah menanti. Puasa adalah cara kita membersihkan kamar batin dari sampah kelekatan duniawi, agar kita sungguh kembali kepadanya dengan segenap hati. Dalam jendela Ignatian, Santo Ignatius menempatkan hidup rohani pada poros kebebasan batin. Pertanyaan kita, apakah puasa kita hari ini sekadar diet fisik atau latihan melepaskan berhala seperti ego dan kenyamanan yang menghalangi kita dari Allah? Dari jendela Fransiskan, Abu mengingatkan kita akan kerentanan kita sebagai makhluk ciptaan. Jika kita merasa menyatu dengan segalanya, maka kebersahajaan dan kepedulian akan timbul dengan sendirinya. Begitu kata Laudato Si. Puasa kita harus berdampak ekologis dan sosial. Dan dari jendela I Thirst, Ibu Teresa mengatakan, keheningan memberikan kita perspektif baru. Segalanya menjadi kecil dan Tuhan menjadi sangat besar. Keheningan adalah ruang perjumpaan. Kisah inspiratif untuk hari ini datang dari seorang anak yang baru kelas 3 SD. Ia diberi uang jajan Rp30.000 per minggu oleh ayahnya. Suatu hari, mereka dikejutkan oleh seorang nenek pengemis. Tanpa ragu, sang anak mengeluarkan semua uangnya dan memberikannya pada nenek itu. Ketika ditanya ayahnya mengapa semua, ia menjawab, "Kan aku masih punya ayah dan bunda, tidak seperti nenek tua itu yang mungkin hanya hidup sebatang kara." Ia yakin orang tuanya tidak akan membiarkannya kelaparan. Kisah ini mengajarkan kita tentang kemurnian motivasi dalam memberi, bukan hanya dari kelebihan, melainkan dari hati yang tulus. Melangkah ke hari kedua Prapaskah, Kamis, pandangan kita langsung diarahkan pada salib. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri, melainkan menempatkan kehendak Allah di atas ego kita. Yesus tidak menyembunyikan jalan penderitaan, ia mengajak kita memahami bahwa kasih sejati selalu melibatkan penyerahan diri. Salib harian adalah rutinitas dan gesekan hidup yang kita terima dengan cinta yang besar. Dalam jendela Ignatian, kita diajak memilih di bawah panji siapa kita berdiri. Mengikuti Kristus berarti meminta kerelaan untuk menanggung segala penghinaan dan perlakuan tak adil, serta segala kemiskinan jika Tuhan Maha Agung mau memilih kita. Jendela Fransiskan mengajarkan kita menjadi saudara Dina. Fransiskus tidak lari dari penderitaan, tetapi memeluknya. Kasih tidak menuntut untuk dirinya sendiri, kita dipanggil menjadi saudara bagi semua, terutama yang paling kecil. Jendela I Thirst dari Ibu Teresa mengajarkan bahwa salib adalah tempat Yesus berseru, "Aku haus." Ia haus akan cinta manusia yang mau setia saat gelap. Jika aku kelak menjadi santa, pastilah aku akan menjadi santa dari kegelapan. Ini sebuah pengingat. Kisah inspiratif hari ini datang dari Ibu Teresa sendiri. Suatu malam di Kalkuta, ia menemukan seorang wanita tua terbaring di tumpukan sampah, digerogoti tikus dan semut. Bau menyengat membuat orang lain menutup hidung, tetapi Ibu Teresa berlutut dan membersihkan luka wanita itu dengan lembut. Ketika wanita itu bertanya mengapa ia mau menyentuhnya, Ibu Teresa menjawab, "Karena aku mencintaimu. Bagiku, kau bukan orang asing. Kau adalah tamu agung yang sedang datang ke rumahku." Kisah ini adalah gambaran nyata solidaritas dan melihat Kristus dalam yang terpinggirkan. Hari ketiga Prapaskah Jumat, kita merenungkan puasa sebagai ekspresi relasi kerinduan. Kita berpuasa karena kita merindukan, mempelai, yaitu Kristus secara penuh. Ini adalah tanda bahwa dunia tidak cukup memuaskan kita. Hanya Allah yang cukup. Dari jendela Ignatian, disiplin rohani harus membantu kebebasan untuk mengasihi. Kita harus menggunakan ciptaan sejauh itu membantu kita mencapai tujuan keselamatan dan melepaskan diri darinya sejauh itu merintangi. Dari jendela Fransiskan, puasa adalah protes terhadap konsumerisme. Spiritualitas Kristiani menawarkan cara lain untuk memahami kualitas hidup, yaitu mampu berbahagia dengan sedikit. Jendela I Thirst dari Ibu Teresa mengingatkan bahwa puasa paling berat adalah puasa dari ego dan ketidakpedulian.
Bukan seberapa banyak yang kita berikan, tetapi seberapa banyak cinta yang kita taruh dalam pemberian itu. Berilah sampai terasa sakit. Kisah inspiratif untuk Jumat ini adalah Finishing Well. Seorang pria tua yang sakit kanker stadium 4 menyewa taksi online untuk mengunjungi 5 tempat penting dalam hidupnya. Rumah tempat ia membesarkan anak, sekolah tempat ia mengajar, kafe kencan pertamanya, pemakaman istrinya, dan rumah sakit tempat ia akan dirawat hingga akhir hayat. Ia memberi pengemudi 1 juta rupiah dan berkata, "Kamu memberi saya 3 jam kebaikan. Itu lebih berharga dari 1 juta rupiah." Kisah ini mengingatkan kita akan nilai waktu, kenangan, dan kasih yang tulus, serta bagaimana tindakan kecil dapat memberi kehangatan di saat akhir seseorang. Beranjak ke Sabtu, hari-hari awal Prapaskah ditutup dengan penegasan kerahiman. Kisah Lewi mengingatkan kita bahwa Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Prapaskah adalah keberanian menyadari bahwa kita adalah orang sakit yang butuh tabib dihani. Dalam jendela Ignatian, kita diajak berdialog jujur di depan salib. Kesadaran akan dosa harus diiringi pengalaman dikasihi. Apa yang telah kuperbuat bagi Kristus, apa yang sedang kuperbuat, apa yang akan kuperbuat. Jendela Fransiskan dengan Yesus makan bersama pemungut cukai mengajarkan kita untuk menciptakan budaya perjumpaan di mana tak seorang pun dianggap sampah. Dari jendela I Thirst, Ibu Teresa menulis bahwa Allah tidak pernah lelah mengampuni. Kita memiliki obat bagi penderita kusta, tetapi tidak ada obat bagi mereka yang merasa tidak dicintai. Hanya kasih yang bisa menyembuhkan. Kisah tabungan yang hilang adalah inspirasi kita. Rian, seorang remaja yang menabung untuk sepatu basket, memberikan seluruh uangnya kepada seorang bapak tua yang becaknya rusak dan anaknya menangis kelaparan. Ia menjawab ibunya, "Nggak apa-apa Bu, Gani nggak mau lihat bapak itu kebingungan di jalan." Kisah ini menyoroti belas kasih yang murni dan keputusan untuk merangkul yang tersingkir, seperti Fransiskus yang memeluk kusta. Minggu